Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesina Mahmudah. Saya berasal dari kelompok B7 dan saya dengan NIM G002412. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang laporan anatomi 2 yang laporan anatomi 2 di blok 1.3, yaitu sistem pencernaan dan metabolisme. Oke, jadi soalnya di sini ceritanya Randy itu dia gemar makan bersama. Tapi tiba-tiba perutnya Randy ini nggak nyaman karena kayak cepat merasakannya gitu, padahal dia baru aja mulai makan. Terus sebagai teman yang baik, kita harus menjelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung. Terus gimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat si Randy itu lagi makan rakus di all you can eat? Oke, jadi langsung saja yang pertama ini. Kita mulai dari organ. Yang pertama dari mulut atau kavitas oris. Jadi mulut ini dia punya batas-batas. Ada anterior, anterior itu rima oris. Rima oris itu ini. Nih. Di situ posterior ada isthmus faucium atau oropharyngeum. Sekitar di sini. Jadi isthmus itu kayak penyempitan gitu. Sekitar di sini. Terus ada superior itu ada palatum durum. Palatum durum itu yang ini atau hard palate atau dan palatum mole. Palatum mole itu yang soft palate di posterior. Terus ada lateral. Lateral itu ada corpus adiposum bucce di samping sini sama processus alveolaris mandibulae et maxillae. Seperti itu. Jadi, kavitas oris itu dia punya dua bagian. Yang pertama, vestibulum oris, dia di bagian luar gusi, sama kavitas oris propria, dia di bagian gusi dalam. Coba lihat. Oke. Nah, jadi di situ ada vestibul oris di bagian luar dia punya batas-batas. Kalau anterolateral dia itu bagiannya labium superius et inferius dan corpus adiposum bucce. Jadi itu tuh kayak di daerah sekitar apa ya bibir bibir atas sama bawah gitu. Terus kalau superior dia ada lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Lalu ada dorsal. Dorsal itu dia processus alveolaris maxillae et mandibulae. Terus ada arcus dentalis superior et inferior. Terus kalau inferior ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum bucce ke arah gingiva. Gingiva itu gusi. Terus ada Kertosaurus propria, dia anterolateral, proses alveolaris maxillae et mandibulae, terus superior palatum durum sama palatum mole, terus basis atau di bawah dia ada diafragma oris, di sekitar di sini gitu. Kalau posterior itu di isthmus faucium, seperti di sini. Next, oke. Terus kita akan bahas sedikit lebih dalam tentang palatum durum dan palatum mole. Jadi palatum itu dia atap rongga mulut yang memisahkan kavitas oris dan kavitas nasi. Palatum durum seperti yang tadi bilang langit-langit keras. Dia di 2/3 anterior. Tuh. Di proses palatinus os maxillae interior dan pars horizontalis ossi palatini posterior. Jadi dia ada dua foramen penting di os palatina. Yang pertama ada foramen foramen palatina majus. Yang dia dilalui sama nervus palatinus major dan arteri vena palatina major. Sama foramen palatina minus dilalui nervus palatinus minor dan arteri vena palatinus major juga. Terus ada palatumol. Palatumol langit-langit berbentuk lunak, dia sepertiga posterior. Ini 2/3 posterior, ini sepertiga posteriornya. Jadi dia berperannya untuk memisahkan orofaring dari nasofaring selama kita itu menelan dan selama kita berbicara. Nah, palatum mole ini disusun sama musculi palatini et faucium yang melekat di posterior palatum durum. Nah, di situ ada 5 otot yang melekat di palatum mole. Kalau dari kalau biar nggak mau dihafal namanya telepo. Yang pertama tensor veli palatini, levator veli palatini, uvule, sama palato palato pharyngeus. Oh, 5/4 berarti. Tuh. Terus oke, tadi udah itu, sekarang kita ke inervasi. Inervasinya. Hmm. Pertama, nervus palatinus major, coba dari nervus maxillaris, terus ada nervus palatinus minor, yang dia keluar dari foramen palatina minor,
Terus ada nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris yang dia keluar lewat fossa incisivus. Terus kalau vaskularisasinya, arterinya arteri palatina major, cabang dari arteri maxillaris, palatina minor, cabang dari arteri palatina descendens, terus ada arteri palatina ascendens, cabang dari arteri facialis. Terus ramus palatinus, arteri pharyngealis ascendens, cabang arteri carotis eksternal. Terus kalau vena, jadi kalau di vena itu semuanya dia ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Oke, udah yang kedua ada lingua. Lingua tuh punya fungsi sensoris sebagai pengecap, pengecap ketika kita makan sama ketika hubungan seksual dan motoris. Motoris itu dia untuk ngunyah, untuk nelan, untuk bicara. Tuh. Nah, lingua itu punya struktur apex itu ujung. Nih apex. Habis itu mango, mango itu tepi, tepi. Terus yang kedua ada dorsum linguae. Dorsum linguae dia terdiri dari dua bagian. Nah, yang pertama pars presulcalis linguae. Presulcalis linguae ini dia 2/3 anterior berada di anterior sulcus terminalis. Sulcus terminalis yang ini. Tuh. Terus dia tuh ada banyak papile. Yang pertama ada papillae filiformis. Papillae filiformis itu dia yang paling kecil. Yang paling kecil, terus dia yang paling banyak jumlahnya. Tuh. Ya, dia mengandung ujung saraf eferen dan dia peka terhadap nyeri. Nih, papillae filiformis. Yang paling banyak, paling kecil. Terus dia ada kornifikasinya, tapi dia nggak ada taste budnya. Terus itu ada papillae fungiformis. Fungiformis itu kayak dia lebih besar, kayak ada ujung kepala, membulat, warnanya merah ya. Dia mengandung Collicus gustatorius. Nah, dia ada beberapa taste bud. Habis itu ada papillae falata. Papillae falata atau dulunya dia disebut sebagai papillae circumfalata. Ini dia jumlahnya 8 sampai 12 dan dia papila terbesar, dia punya banyak taste bud. Gitu. Dia mengandung Collicus gustatorius dan kelenjar pengecap. Ya, taste bud. Habis itu ada pars post sulcalis linguae nih, sepertiga posterior, dia nggak punya papila. Yang pertama ada plica glossoepiglotica mediana. Nih, mediana tuh yang ini. Dia apa ya, refleksi mukosa ke arah epiglotis. Habis itu ada plica glossoepiglotica lateralis. Lateralis itu yang ini, kalau saya ingat tuh yang ini. Refleksi mukosa ke arah lateral, habis itu ada valecula epiglotica. Jadi dia tuh sering jadi tempat benda tumpul tertelan sama fossa piriformis. Yang dia sering jadi tempat benda tajam tertelan. Habis itu ada musculina. Tadi udah belajar lingua, sekarang kita belajar musculina. Di muskulnya tuh ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik inervasinya tuh dengan nervus 12. Maaf itu salah, harusnya 12. Hipoglossus. Kecuali musculus palatoglossus dia sama nervus vagus gitu. Nah, fungsinya ekstrinsik ini dia untuk menggerakkan lidah secara bebas. Pertama ada genioglossus untuk menjulurkan apex atau ujung lidah dan menarik lidah itu ke tengah gitu. Terus ada hyoglossus untuk menarik lingua ke bawah. Habis itu ada styloglossus untuk menarik lingua ke atas. Habis itu ada palatoglossus untuk menarik radix lingua ke superior dan posterior. Jadi kayak tepi-tepinya ke superior dan posterior. Habis itu ada muskuli intrinsik. Jadi kalau intrinsik ini semuanya dia diinervasi sama nervus hipoglossus. Dia fungsinya untuk mengubah bentuk lidah. Yang pertama ada longitudinalis superior buat memendekkan, membuat cekungan di lidah bagian dorsum. Habis itu ada longitudinalis inferior, dia untuk memendekkan, terus membuat cembung lidah bagian dorsum. Habis itu ada transversus lingua untuk menyempitkan sama memanjangkan lidah, sama vertikalis lingua untuk melebarkan dan memipihkan lingua. Ini nggak saya kasih contoh karena saya nggak bisa. Gitu. Terus tentu saja habis itu ada glandula saliva. Jadi glandula itu dia suatu organ yang menghasilkan saliva dan dia terletak pada kavitas oris, masih di mulut ya.
Dia ada glandula salivaria major yang dia ada tiga. Yang pertama, oh ya, sebelumnya kan ini kan mengenai saliva. Aku mau jelasin apa sih fungsi saliva itu. Yang pertama menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut. Terus dia melumpasi dan melunakkan makanan. Jadi proses menelan itu dia lebih gampang. Terus proses mengecapnya juga lebih gampang. Habis itu dia sebagai pencernaan dia bisa ini membantu pencernaan karbo oleh enzim tialin dan amilase yang dia dimulai di rongga mulut. Habis itu membersihkan rongga mulut dari sisa makanan juga sama mencegah infeksi. Gitu. Teman-teman ada glandula parotidea, dia itu kelenjar seros. Parotidea berarti dia di paroti. Di parotis. Dia itu glandula yang paling besar. Terus dia ada ductusnya, ada ductus parotideus tensor. Tuh, dia berasal dari lobus glandula parotis. Jadi ductus ini dia bermuara di vestibulum oris pada papilla parotidea. Terus inervasinya dia sama nervus 9 glossopharyngeal dengan nervus 5 cabang 3 yaitu mandibular. Habis itu ada glandula submandibularis, dia kelenjar seromukos, ductusnya ductus Wharton. Nah, ductusnya ini bermuara ke kamu oris. Terus ada glandula sublingualis atau di bawah lidah. Submandibularis dari di bawah submandibula, kalau sublingualis di bawah di lidah. Dia kelenjar mukoseros. Ductusnya ductus Bartholin. Gitu. Habis itu ada tadi major, sekarang glandula salivaria minor. Ada glandula labialis, lingualis, palatina, sama molars. Tuh. Hmm. Terus ada dentes. Setelah itu kita akan belajar dentes atau gigi. Jadi jumlah gigi orang dewasa sama anak-anak tuh berbeda. Kalau mulai dari orang dewasa itu dihitung mulai dari usia 6 tahun dan berakhir di usia 30 tahun. Itu jumlahnya 32 buah. Ini dia. Terus kalau gigi anak-anak itu mulai dari 6 bulan sampai 2,5 tahun. Dia cuma 20 buah. Jadi ada namanya gigi seri atau incisivi. Incisivi itu yang mana? Nih yang ini. Gigi seri. Nih, gigi seri pada anak. Ini pada orang dewasa. Terus ada gigi taring atau kanikus dengan simbol C. Ini gigi taring tuh nih. Nih, kanikus. Terus ada gigi premolar dengan simbol P. Premolar tuh yang ini. Terus ada gigi molar dengan simbol M. Nih, gigi molar. Itu. Next, habis itu organ kedua ada esofagus. Esofagus. Ini di esofagus, dia itu terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 11. Dia punya tiga bagian. Yang pertama pars cervical, VC6 sampai VTH1. Terus thoracalis, dia VTH1 sampai VTH10, sama abdominalis dia VTH11, yang dia di bawah diafragma. Dia esophagus tuh punya penyempitan atau angustia. Yang pertama angustia superior setinggi vertebra cervical 6. Di sini, nih, jadi kayak 2 cm gitu. Terus ada angustia media, VTH 4 atau 5. Ini, sekitaran di sini sih, sekitaran di sini. 24 sampai 26 kayaknya. Sama angustia inferior. Angustia inferior tuh yang di bawah. Tuh. Terus kalau inervasi esofagus, dia ada sensorik. Sensorik itu sama nervus vagus. Jadi vagus ini dia menyampaikan info tentang proses fisiologis normal dan aktivitas refleks SSP atau sistem saraf pusat. Terus ada trunkus simpatikus dari nervus planicus untuk menghantarin impuls nyeri esofageal. Skala motorik, dia ada otot polos dan otot lurik yang mendapat inervasi dari nervus vagus. Setelah itu kita kepada puncaknya, yaitu gaster atau lambung. Nah, gaster ini dia ada di regio epigastrium, umbilikalis, umbilikalis tengah, dan hypochondrium sinistra abdomen. Jadi, gaster ini dia punya 4 bagian utama. Yang pertama, kayak ada parsnya gitu. Yang pertama ada pars kardiak. Pars kardiak yang ini.
Jadi dia pintu masuk gester yang mengelilingi lubang esofagus ke dalam gester. Nah, pars kardiaka ini dia mengelilingi orifisium kardiaka. Tuh. Pada posisi anatomis, orifisium kardiaka ini dia terletak di sebelah posterior cartilago costalis 6, 2 sampai 4 cm dari linea mediana setinggi PTH 11. Habis itu ada fundus gastricum. Fundus gastricum yang ini, nih sini, dia isinya gas. Area di atas ostium cardiacum terdapat sebuah cekungan yang dinamakan incisura cardiacani. Incisura cardiac. Terus ada corpus gastricum atau badan daerah terluas dari gaster di antara fundus dan antrum piloricum. Dia di sini tuh kayak ada lipatan-lipatan atau ada rugenya gitu. Ini dia sampai incisura apa? Incisura angularis nih. Kan ini kardiakan nih angularis. Habis itu ada pars pilorica. Pilorica tuh ini. Pilorica tuh daerah pilorica dia terbagi jadi dua, antrum piloricum, bagian yang lebih lebar. Nih, dia sering di ini sebagai tempat infeksi gaster karena bakteri dan kanalis piloricus. Kanalis piloricus ini dia lebih sempit dan merupakan ujung distal dari gaster. Terus gaster tuh juga punya ciri lain. Nah, pertama ada curvatura gastrika atau ventriculi major. Perlekatan ligamentum gastrosplenicum atau gastrolinal menuju omentum majus. Ada curvatura gastrika atau ventriculi minor, suatu tempat perlekatan untuk omentum minus. Habis itu incisura cardiaca. Incisura cardiaca dia membentuk sudut superior saat esofagus masuk ke gester. Habis itu ada incisura angularis atau dia merupakan taki pada curvatura gastrika atau ventriculi minor gitu. Nih, dia ada kayak jenis dinding gester ya dari luar ke dalam. Yang pertama ada tunica serosa. Dan dia dilekati sama peritoneum visceral. Habis itu ada tunica muscularis. Ada 3 lapisan. Stratum longitudinal, lapisan paling luar, ototnya memanjang. Stratum circule, itu lapisan tengah, ototnya melingkar. Sama stratum oblique, dia di lapisan terdalam. Gitu. Terus ada tunica submucosa sama tunika mukosa ya. Dia akan membentuk ruge atau lipatan pada gester. Ini di sini, tapi nggak kelihatan. Karena, ya, nggak. Gitu. Tuh, gaster punya 3 lapisan otot yang memudahkan gerakan mengocok makanan dengan kuat sehingga makanan yang dapat ini bisa dihancurkan gitu. Terus ada inervasi gaster, simpatis semuanya dari plexus coeliacus. Parasimpatis dia dari nervus vagus dextra sama sinistra. Vaskularisasi ada vaskularisasi arteria sinistra, gastrika dextra dari arteria hepatica propria, gastromentalis dari dextra dari arteria gastroduodenalis, gastromentalis epiloica sinistra dari splenic,a dan lain. Terus ada vena, vena gastrika dextra et sinistra, vena gastrika brevis sama vena gastromentalis. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus? Jadi kompensasi sphincter dia melibatkan fungsi otot sphincter yang mengatur aliran makanan dan cairan di dalam saluran pencernaan. Jadi kan sphincter kan ada dua, yang atas sama yang bawah atau LES. Kalau misalnya kita makan rakus tuh gini. Jadi ketika makan rakus, otomatis kan nilainya cepat. Nah, sphincter esofagus bawah tuh harus rileks untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung. Tapi kalau dia terlalu banyak atau terlalu cepat, dia bisa menyebabkan reflux asam lambung, di mana isi lambung kembali naik ke esofagus. Gitu. Jadi sphincter, nah itu yang nomor 2, sphincter pylorus. Jadi sphincter ini dia mengontrol aliran kime dari lambung ke usus halus. Makan rakus tuh bisa meningkatkan tekanan di lambung. Jadi sphincternya mungkin nggak bisa berfungsi dengan baik, yang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti mual atau kembung. Jadi sphincter pylorus itu kan dia kan kayak katup gitu, bisa membuka, bisa menutup. Dan si sphincternya ini pintar. Dia tahu kapan sphincternya ini membuka untuk mengantarkan makanan ke gaster, dan dia tahu kapan sphincternya ini menutup, yang menandakan kalau eh, si apa namanya makanannya udah penuh gitu. Kalau misal makan terlalu banyak otomatis kan jadi full gitu ya. Jadi full atau makanannya tuh dipaksa
masuk terus ke lambung. Dia otomatis bisa menyebabkan reflux lambung. Terus ada refleks menelan juga. Jadi kalau misalnya kita nelen cepat, itu kan juga bisa terganggu ya, nanti bisa kesedak atau gimana gitu. Terus maka dengan cepat dia menyebabkan kesulitan dalam memicu fase faringeal, yang dia tuh penting untuk menelan secara efisien gitu. Nah, proses ini juga melibatkan refleks gastroenterik yang merangsang peristaltik usus. Maka terlalu cepat bisa mengganggu koordinasi antara kontraksi otot halus dan pengosongan lambung. Jadi dia akan memperlambat proses pencernaan secara keseluruhan. Makanya dia kayak terasa kembung itu tadi atau terasa udah kenyang. Karena proses pencernaannya tuh jadi lambat gitu. Karena koordinasi antara kontraksi otot halusnya terganggu seperti itu. Nah, ini dia dampak makan rakus bagi pencernaan. Oke. Tadi udah dijelasin, peristirahat terlalu cepat, tubuh nggak punya cukup waktu untuk mencerna makanan secara efektif, yang dia bisa menyebabkan diare atau frekuensi BM meningkat, gitu. Penyebabnya tuh bisa infeksi bakteri atau gastroenteritis, atau bisa peradangan juga bisa. Habis itu ada kembung. Jadi kalau makanan nggak dicerna dengan baik, dia bisa menyebabkan kembung dan ketidaknyamanan perut. Karena apa? Karena di perut tuh ada gas banyak gitu. Habis itu ada risiko gangguan pencernaan. Dia bisa meningkatkan risiko seperti gastroesophageal reflux disease atau GERD, di mana asam lambung naik ke kerongkongan akibat tekanan yang tidak seimbang saat menelan. Atau tadi ada reflux esophageal tadi, habis itu terjadilah GERD. Bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu mengatasi makanannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.